Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Titis Erlinda Umroh, biasa dipanggil Titis, dengan NIM 250130818, Prodi S1 Hukum semester 2. Seberapa berpengaruhnya partai politik di era sekarang ya? Menurut saya, keberadaan partai politik di era sekarang masih sangat berpengaruh dan bahkan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui partai politik, aspirasi, kebutuhan, serta berbagai kepentingan masyarakat dapat disalurkan ke dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pengaruh partai politik dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, partai politik berperan dalam proses rekrutmen politik. Sebagian besar pejabat publik, mulai dari anggota DPR, DPRD, hingga presiden dan kepala daerah, berasal dari atau didukung oleh partai politik. Artinya, kualitas pemimpin yang muncul di suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana partai politik melakukan proses kaderisasi dan seleksi calon pemimpin. Kedua, partai politik memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan publik. Anggota legislatif yang berasal dari partai politik memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, arah pembangunan suatu negara seringkali dipengaruhi oleh ideologi, visi, dan program yang dibawa oleh partai-partai politik. Ketiga, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kampanye, serta diskusi publik dan program-program politik lainnya, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Walaupun dalam praktiknya, fungsi pendidikan politik ini belum selalu berjalan optimal, tetapi keberadaan partai politik tetap menjadi salah satu media penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun di era sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi dan media sosial, membuat masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai politik untuk memperoleh informasi politik. Banyak tokoh publik yang dapat membangun popularitas secara langsung melalui media sosial tanpa harus mengandalkan struktur partai yang kuat. Selain itu, masih terdapat berbagai kritik terhadap partai politik seperti praktik politik uang, korupsi, konflik internal, hingga kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibanding kepentingan masyarakat luas. Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada lembaga lain yang mampu menggantikan peran partai politik secara menyeluruh dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan partai politik tetap sangat berpengaruh dan diperlukan, meskipun perlu terus dilakukan perbaikan agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan saya terhadap praktik partai politik di masa mendatang adalah agar partai politik dapat menjadi lembaga yang lebih transparan, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Partai politik seharusnya tidak hanya aktif saat menjelang pemilu saja, tetapi juga hadir secara konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan. Saya berharap partai politik dapat memperkuat sistem kaderisasi. Banyak masyarakat menginginkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin. Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan pembinaan kader secara serius, bukan hanya memilih calon berdasarkan popularitas atau kekuatan finansial. Dengan kaderisasi yang baik, akan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Lalu saya berharap partai politik semakin menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan etika politik. Persaingan politik seharusnya dilakukan secara sehat melalui adu gagasan, program kerja, dan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Praktik seperti politik uang, penyebaran hoaks, kampanye negatif yang berlebihan, serta penyalahgunaan kekuasaan seharusnya dapat diminimalisir karena dapat merusak kualitas demokrasi.